Halo Gan, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Udah lama ya Gan, saya nggak buat konten tentang savana monitor saya, si biawak Afrika ini Gan. Ya mungkin yang baru tahu channel saya, Gan nggak pernah lihat ya hewan saya yang satu ini, yaitu savana monitor nih Gan. Nih, saya sudah pelihara kurang lebih 5 tahunan ya. Savana monitor ini saya pelihara lebih lama dari si Bim Bim musang pandan saya Gan. Kalau sekarang sih dia udah panjangnya, coba kita ukur dulu ya. Saya juga udah lama nggak ngukur. Kurang lebih 70 sentian lah Gan ya. Lumayan besar ya. Tapi sebenarnya savana monitor ini panjangnya bisa sampai 1 meteran sih Gan. Itu paling maksimal. Karena di minggu kemarin saya sudah membahas tentang lumpuh pada musang, hari ini saya ingin membahas juga lumpuh pada savana monitor Gan yang disebabkan oleh kekurangan kalsium. Kalau di reptil itu biasanya disebut dengan MBD, yaitu Metabolic Bone Disease. Penyakit ini kalau untuk savana monitor itu sangat berbahaya ya Gan, karena bisa kesulitan untuk berjalan, dan yang paling parah itu kesulitan untuk mengunyah makanannya Gan. Oke, nggak usah lama lagi. Ayo kita bahas tentang MBD pada savana monitor bersama saya dan juga si Safi'i, savana monitor saya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang penyebab MBD pada salmon ya. Yang pertama, karena Gan kurang jemur si salmon. Di alamnya, salmon ini termasuk hewan yang sangat suka banget untuk berjemur Gan, karena memang dia kan namanya juga savana monitor. Dia tuh tinggal di savana, yaitu padang rumput yang cenderung panas. Jadi hampir setiap hari dia tuh berjemur aja Gan. Berjemur ini selain untuk mempercepat metabolisme badannya, juga bermanfaat untuk nutrisi pada badannya itu Gan. Yang kedua, salmon kekurangan kalsium. Karena kan kita memelihara salmon itu di rumah kan, seringan juga kita taruh di kandang kan. Jadi makan dan minum dia itu sepenuhnya tanggung jawab kita Gan. Nah, kalau misalnya dia di alam, pasti dia makan beragam jenis makanan kan, kayak misalnya burung kecil atau reptil yang kecil, serangga-seranggaan gitu. Tapi karena kita pelihara, kita harus kasih makan yang bervariasi kan. Kalau saya sih biasanya makanannya tuh dari daging-dagingan, seperti dog food basah gitu, serangga-seranggaan kayak jangkrik atau kecoa dubia. Tapi saya juga nggak lupa kasih kalsium, bubuk kalsium ke salmon saya Gan. Caranya makanannya tuh ditaburin dengan bubuk kalsium itu. Yang ketiga, itu karena faktor dari kandang atau tempat tinggal salmon yang kotor Gan. Kandang yang kotor itu kan biasanya memang menyebabkan banyak penyakit kan. Jadi kalau misalnya Gan males bersihin kandang salmon, ya siap-siap salmonnya tuh bisa kena MBD Gan. Tadi tuh beberapa faktor penyebab kenapa salmon kita itu terkena MBD. Kalau misalnya salmon yang terkena MBD itu tanda-tandanya Gan, yang dari pertama itu kita bisa lihat dari postur badannya. Postur badan salmon yang terkena MBD itu terlihat aneh banget Gan, terutama di bagian kaki. Di bagian kaki tuh terlihat nggak simetris gitu loh. Pokoknya kakinya tuh kayak lemes, bentuknya tuh nggak normal gitu loh Gan. Kalau misalnya Gan sudah memelihara, pasti Gan tahu bedanya. Kalau sudah semakin parah, biasanya akan terlihat dari bentuk mulutnya dan sampai lehernya itu yang terlihat kayak menggelambir gitu Gan. Nggak padat dan nggak kuat gitu. Karena kan salmon yang terkena MBD itu pada dasarnya tulangnya itu nggak kuat menopang berat badannya. Jadi terlihat kayak letoy gitu loh Gan. Nah, kita sudah tahu beberapa faktor penyebab salmon terkena MBD dan juga tanda-tandanya. Sekarang ayo kita coba untuk mengobati atau ya menanggulangi lah kalau misalnya salmon Gan belum kena MBD biar nggak kena penyakit ini. Karena penyakit ini sangat berbahaya buat salmon Gan. Hal yang pertama yang Gan bisa lakukan yaitu coba bersihkan kandang salmon yang terkena MBD Gan. Apalagi dari sisa-sisa kotorannya.
Setelah itu, Agan bisa mencuci kandangnya atau tempat Sapmon tinggal tuh dengan cairan antiseptik gitu kan. Pokoknya pastikan biar tempatnya tuh bersih dan kuman-kumannya tuh hilang. Yang kedua, coba jemur rutin Sapmon setiap hari. Bahkan, kalau misalnya nggak ada sinar matahari karena mendung atau apa, Agan juga harus sediakan lampu seperti lampu UVB atau UVA. Ya, cari aja lampu reptil di online shop, itu banyak kok, harganya bervariasi kan kalau misalnya Agan bingung. Karena sinar matahari ini sangat penting banget ya Gan, selain buat metabolismenya dia, juga buat tulangnya tuh bagus. Selanjutnya, coba Agan campur makanannya itu dengan bubuk kalsium. Pokoknya setiap dia makan apapun, campur dengan bubuk kalsium Gan. Kalau untuk bubuk kalsium apa yang digunakan, sama seperti bubuk kalsium yang sudah sering saya kasih tahu di beberapa video sebelumnya Gan. Agan bisa pakai itu kok. Kalau untuk makanan, sebisa mungkin kandungan makanannya itu dibuat bervariasi Gan. Jangan satu macam aja. Kalau misalnya sebelumnya Agan cuma ngasih makan dog food gitu, dog food basah aja, ya coba Agan kasih jangkrik, Agan kasih kecoak dubia. Karena kan serangga-seranggaan itu banyak banget kandungan gizinya Gan, apalagi kecoak dubia itu Gan. Yang terakhir, kalau misalnya Sapmon Agan itu udah terlihat parah banget MBD-nya, sampai dia tuh mau makan aja susah, mau nggak mau Agan harus nyuapin Sapmon itu Gan. Caranya paling gampang, menggunakan pinset, dideketin mulutnya sampai dia mau makan serangga yang Agan kasih misalnya gitu. Jangan dibiarkan Sapmon itu nggak makan sama sekali Gan, karena semakin lama dia nggak makan malah akan membuat Sapmon itu semakin lemas dan akhirnya yang paling parah bisa membuat hewan Agan itu mati. Ya, lakukan step-step yang saya bilang tadi itu terus-menerus ya Gan, sampai Sapmon Agan sehat. Tapi kalau menurut saya sih, Sapmon yang terkena MBD, apalagi yang sudah parah sampai nggak bisa jalan gitu dan nggak bisa makan, ya agak susah sembuh sih Gan. Makanya kalau Agan mau beli Sapmon, kalau bisa belinya itu masih baby dan dicek Sapmonnya itu beneran sehat atau belum. Kalau misalnya Agan bingung, ya coba dulu kalau misalnya sebelum beli, gabung di forum-forum pecinta Savana Monitor. Banyak kok di Facebook, Agan cari itu ada. Tanya-tanya dulu, siapa tahu kan selain banyak orang yang lebih mengerti salmon di sana, ada juga orang yang menjual salmon. Kan lebih bagus kalau kita beli Savana Monitor itu di forum gitu loh Gan. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya tentang MBD pada Savana Monitor. Ya, penyakit ini kalau menurut saya sih untuk salmon tuh penyakit yang sangat berbahaya Gan. Jadi mulai dari Agan melihara salmon tuh kalau bisa dua hal sih Gan, kasih kalsium dan jemur, itu yang paling penting. Kalau Agan udah lakuin itu rutin, pasti Savana Monitor Agan tuh sehat selalu Gan. Oke, sekian video dari saya hari ini. Kalau Agan suka sama video ini, jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru saya tentang hewan, karena selain salmon ini, saya banyak hewan lain. Kalau misalnya Agan mau cek, langsung aja klik video di channel saya. Sekian dari saya dan juga si Safi'i. Salam hewan lestari Gan. Nih, habis buat video, saya mau mandiin Savana Monitor saya Gan. Udah lama nggak mandi karena musim hujan Gan, saya takut dia tuh kedinginan. Nah, makanya mumpung sekarang panas, mau saya mandi ini Gan.